Al-Quran ini menjadi penolong, monggo dibaca, dipahami, monggo diamalkan. Kalau pengen puasa itu ada pintu VIP masuk hanya untuk orang yang khusus ahli puasa, yang monggo dibelani Pak. Waktunya, ayo dibagi waktunya, coba dibiasakan tidur. Aku kena penyakit apa Pak? Insomnia. Aku lagi esok turu lah. Ya coba Bapak Ibu konsultasi dengan dokternya masing-masing, karena waktu malam itu ternyata salah satunya waktu yang mulia. Kapan? Di sepertiga malam terakhir itu dimanfaatkan sebaik-baiknya Pak. Banyak penghafal Al-Quran yang memanfaatkan waktu malam tersebut, cepat hafalannya. Orang yang nangis-nangis tobat, Bapak Ibu enak mana? Minta ampun sama Allah ketika habis sholat, sama minta ampun ketika malam hari tahajud, enak mana Pak? Nek mari sholat itu wah engko ae wis gawe engko bengi dadakno. Engko ae nek njaluk ampunan, jaluk ABCD kok ae gawe dalu, waktune suwe. Ternyata Pak ngomong tok mari salat klincing, mari 5 waktu tak gawe dungane langsung kok bengi wis kabeh. Dadakno bengine keturun. Ya janganlah, ya minimal dibagilah. Oh setelah salat maghrib ada doa ini, minimal doa sabu. Ya, sapa sing ngekeki sabu jagat jeneng iku lho sapa? Ono coba sampean takon nang Arab, hal hafidtum ad-du'a sabu jagat? Ayo pentak wong Arab. Mana sabu jagat? Iku lho doa yang semuanya diwakilkan. Enak Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan saya semua di dunia kebaikan, sukses, kaya, anak pinter, semuanya terjamin. Wa fil akhirati hasanah, masukkan saya di surgamu ya Allah. Wa qina apa sampai cuma cukup itu tok tak doane. Nggih ta. Doa cuma satu itu tok ta. Wis cukup wis, gak usah ndonga liyane, wis cukup iki. Tapi tetap Bapak Ibu, meskipun kita minta seperti itu, Allah tetap menguji hambanya. Ya, jangan dibilang kita meskipun doa yang baik-baik Allah tidak uji. Jangan dibilang kalau kita bilang iman Allah tidak menguji. Justru Allah memberikan ujian. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah bilang saya iman kemudian tidak diuji dan dibiarkan? Jawabannya tidak. Allah pasti akan menguji hambanya. Nuzulan bima kanu ya'malun, sebagai pahala atau balasan bima kanu ya'malun, akibat apa yang mereka kerjakan. Wa ammal ladzina fasaqu, dan orang-orang yang fasik atau kafir di sini dalam tanda kurung, fa ma'wahumun nar, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha, setiap kali mereka hendak keluar darinya, u'idu fiha, maka mereka akan dikembalikan lagi ke dalamnya. Bapak Ibu, orang yang di neraka itu ternyata pingin kabur. Sakit Pak kabur? Kalau orang di penjara bisa Pak ternyata menggali sampai gorong-gorong. Itu loh hebat ya. Pen boten penasaran Pak. Kok iso ya? Galine kapan? Ya ada yang gali sampai bisa tembus ke gorong-gorong, kemudian pencungul kaya wong biasa melaku seret. Sampai ndelok nang CCTV lho Pak. Kaya wong ya,
Wong biasa metu teko gorong-gorong dia. Kok bisa? Ya, kalau neraka Pak nggak ada, digali sampai bawah manapun tidak ada. Neraka itu ya naudzubillahi min dzalik. Mereka itu pingin keluar, Pak. Tapi siapa yang menjaga? Ada malaikat komando dari penjaga neraka, sinten Pak? Malik sebagai komandonya. Ada yang mengatakan malaikat Zabaniyah, ya ada yang mengatakan malaikat-malaikat banyak sana. Wajahnya gimana dah? Gimana Pak? Syidadun, giladun. Ya, mereka itu sadis, ya gilat, ya mereka itu marah. Wajahnya tuh mungkin gak enak Pak nek didelok. Nek sampean delok wong metutut iki Pak. Kayak wakai masalah itu Pak, itu lebih serem, badannya besar-besar dan mereka tidak membiarkan seseorang itu enak di neraka, karena memang neraka tempat untuk ya sengsara. Makan minumnya sudah gak enak, tidurnya gak enak. Berapa tahun di neraka? Ya, kalau orang yang kafir maka di neraka selama-lamanya. Kalau orang beriman ya paling dilu nggih. Enten sing penasaran mlebu neraka. Ya, dilu lho Pak, dilu. Purun. Paling 0,1 detik purun. Ya naudzubillahi min dzalik Bapak Ibu, makanya ayo amalkan amalan-amalan apapun yang mana itu sudah ada nasnya dalam Al-Qur'an, monggo. Yang pengen Al-Quran ini menjadi penolong, monggo dibaca, dipahami, monggo diamalkan. Kalau pengen puasa itu ada pintu VIP masuk hanya untuk orang yang khusus ahli puasa, ya monggo dibelani Pak. Pasti menjalankan awal-awal itu berat, apalagi yang belum sama sekali, pasti menjalankannya itu berat. Tapi Pak, berat itu ujung-ujungnya akan menghadirkan keindahan insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang sekarang ahli puasa itu sudah ada tiket, tinggal nanti ngambilnya di akhirat. Ya mau Bapak Ibu tiket VIP masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan, yang mana itu tidak boleh masuk ahli sedekah, ahli sholat, tak boleh masuk. Yang boleh hanya ahli puasa. Ahli puasa, iya, ayo masuk. Nanti langsung ditutup Pak, seret jerek kalau sudah ahli puasa semuanya sudah masuk. Yang lain masuk pintu masing-masing, ada pintu sholat, ada pintu sedekah. Ya monggo Bapak Ibu pilih. Sekali lagi ini bolak-balik saya sampaikan, harus ada amalan andalan Bapak Ibu yang istiqomah. Istiqomah itu tidak 1 hari, 2 hari, tidak 40 hari, tidak 1 bulan, 2 bulan. Istiqomah itu sampai akhir hayat itu istiqomah. Ngaji meskipun seminggu 3 kali, kalau Bapak Ibu istiqomah, ya itulah bisa dijadikan amalan ini amalan istiqomah. Bisa Pak, nggak harus sholat, nggak harus ini Pak, ngaji. Ya Allah saya istiqomah 1 minggu 3 kali. Kalaupun saya lebihkan, ya monggo. Ya bismillah, ayo kita harus ada amalan-amalan Pak, untuk kita menyelamatkan dari siksa neraka. Apa yang dikatakan? Wakila lahum, dan dikatakan kepada mereka, dzuku, rasakno adab benar, adab neraka, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang mana dulu kamu itu dustakan. Ini rasakan. Ayo, ada yang nggak percaya surga, ada yang nggak percaya neraka, rasakan. Ada yang nggak percaya kehidupan setelah mati, rasakan. Yang jaga itu Pak malah ngapok-ngapok no, kapok rasa no. Ya. Dulu Nabi, dulu Ustadz, dulu ulama menyampaikan kebaikan, kenapa nggak kamu terima? Cik pancet tay maksiat, pancet tay gembul-gembul, kumpul-kumpul yang tidak bermanfaat, sehingga amalannya tinggal sedikit, yang dikerjakan cuma yang wajib-wajib,
Yang dikerjakan cuma ya waktu-waktu yang ibadah cuma sedikit, Pak. Kan pernah saya sampaikan, kalau usianya 60 tahun kita Bapak Ibu 24 jam itu kalau dibagi 3, ideal tidur berapa jam? 8 jam. Ideal kerja berapa jam? 8 jam rata-rata. Gak lapo-lapo, maksudnya aktivitas yang lain 8 jam. Kalau diusiakan 60 tahun dibagi sepertiga, berarti 20 tahunnya untuk tidur, 20 tahun untuk bekerja, 20 tahun untuk ngobrol, gembul koncone, membuat tertawa, menjadi penggerak. Wah, seneng-seneng dunia, ngurusi proyek kok ya. ABCD, seneng semangat, lupa. Ternyata kalau dihitung, ya kalau sholatnya Pak, sholat subuh berapa menit? Ayo orang sing sholat subuh 15 menit. Ada sholat subuh 15 menit. Ya nek sholat ijen paling ya, sholat subuh ya 10 menit, 7 menit, 8 menit lah mentok. Zuhur 10-15 menit lah. Iku hebat. Asar 15 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, pentotan pinten. Gak sak jam, Pak. Ini yang dohir loh ya, ini yang wajib. 1 jam dari 20 jam. Dari 20 tahun. Itu 1 jam dipingno piro, Pak? Per harinya. Ya, Bapak Ibu, ya kita itu kalau dikumpulkan mungkin berapa tahun sih, Pak, melakukan amal solih. Makanya disampaikan Islam itu indah. Maka ayo diniatkan semua aktivitas kita bernilai ibadah. Olahraganya bernilai ibadah, makan bernilai ibadah, kerja bernilai ibadah. Ayo kita mulai dengan basmalah, bismillah. Semoga semua aktivitas kita bernilai ibadah, sehingga waktu tidur pun bisa bernilai ibadah, Pak. Bisa. Ya berdoa sebelum tidur. Ya tidur itu wudhu dulu. Ya tidur itu ya menjaga diri, ya, atau sebelum tidur introspeksi. Ya Allah, andai ini tidur terakhir ya Allah, maka tolong ya Allah matikan saya dalam keadaan husnul khotimah. Andai hidup ini saya terakhir ya Allah, ya itu kita berdoa kepada Allah. Walanudhiqannahum, dan pasti kami tempatkan pada mereka minal adzabil adna, sebagian siksa yang dekat di dunia, dunal adab, sebelum adab al-akbar yang lebih besar di akhirat, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ternyata sebelum adab yang sesungguhnya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, Allah berikan ujian, adab kecil lah bahasanya di dunia. Waman adzam, dan siapa yang paling atau yang lebih zalim, mimman dzukira bi ayati rabbih, ya, daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhannya, summa a'rada anha, kemudian dia berpaling darinya, inna minal mujrimina muntakimun, sungguh kami kepada orang-orang yang berdosa akan memberikan balasan. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang diberikan atau dinasehati dengan ayat-ayat, malah dia berpaling. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati, kita semua berhati-hati, jangan sampai berpaling. Karena firman Allah, ancaman Allah jelas, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka.
barang siapa yang berpaling dariku, kata Allah, dari peringatanku, dari sholat, dari baca Quran, dari mengaji, dari apapun segala yang mengingatkan kepada Allah atau zikrullah, maka dia akan kehidupannya sempit. Nah, Bapak Ibu dengar ya, ada ini nggak tahu apa statement apa MUI tahu bahwasanya sholat sekarang monggo merapat. Ada nggih? Ada nggak? Tahu nggak Bapak Ibu? Saya kok sempat sekilas nggak, Allah alam itu betul atau enggak. Ya, MUI menyampaikan monggo kalau sholatnya sekarang monggo dirapatkan kembali. Gak usah diomong-omong, si salah takwa wis rapet kayak buyen. Kayak zaman corona pertama kali sampai detik ini, sampai corona ya sembuh level piro Pak saiki. Sembuh gak jelas kok level saiki level piro. Level 1 ya sekarang sudah mulai bioskop mulai buka, mall mulai buka. Ya syaratnya harus Cak Jono wis mari vaksin ya Cak Jono ya Bapak Ibu dengan vaksin monggo ikhtiar. Ya yang nggak mau vaksin ada berita Pak, Bapak Ibu tahu kan? Ini apa? Kalau nggak vaksin dipidanakan. Ini nggak tahu nggak, saya nggak tahu. Pokoknya ada tulisan yang seperti itu. Sepakat kan? Nggak sepakat lah. Ya monggo. Ya ternyata ada seperti itu. Apa untuk menakut-nakuti? Apa untuk yang lain sebagainya? Nggak tahu. Saya lihat ini kebenarannya betul atau tidak. Kalau betul ya begitulah sebagai syarat utama ya kita ikhtiar, yang vaksin ikhtiar, bismillah, semoga dengan itu bisa menjaga kekebalan tubuh kita. Yang mungkin yang belum vaksin ataupun yang tidak vaksin ataupun apapun, vaksin nggak vaksin semuanya semoga Allah lindungi. Yang penting kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan semoga apa yang kita kaji hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita di dunia dan menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Dan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan, dan semoga semua urusan kita Allah mudahkan serta Allah lancarkan, dan semoga kita menjadi ahli Quran dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum